Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tri Agustina, biasa dipanggil Sofia, bisa juga dipanggil Sofi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak pendamping hukum bagi seluruh warga negara. Hak pendamping hukum bagi seluruh warga negara dalam berproses hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu tanpa terkecuali berhak mendapatkan bantuan hukum saat menghadapi proses peradilan. Hak ini bertujuan untuk memastikan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan. Selanjutnya ada landasan hukum. Hak atas pendamping hukum diatur dalam konstitusi, undang-undang, dan instrumen hak asasi manusia internasional, seperti yang pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 10 dan 11 yang menjamin hak atas pengadilan yang adil. Yang kedua, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Yang ketiga, konstitusi negara biasanya mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, Undang-Undang Bantuan Hukum. Di beberapa negara, ada regulasi khusus yang menjamin hak bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Siapa sih yang berhak atas pendampingan hukum? Nah, yang berhak atas pendampingan hukum yaitu yang pertama, tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Yang kedua, pihak dalam perkara perdata yang membutuhkan bantuan hukum. Yang ketiga, masyarakat kurang mampu yang tidak mampu membayar jasa pengacara. Yang keempat, anak-anak dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atau korban pelanggaran HAM. Selanjutnya ada pentingnya hak pendamping hukum. Apa sih pentingnya hak pendamping hukum? Nah, pentingnya hak pendamping hukum yaitu mencegah kriminalisasi yang tidak adil. Banyak kasus salah tangkap atau paksaan pengakuan karena kurangnya pendamping hukum. Menyeimbangkan kekuatan dengan aparat penegak hukum. Warga sipil sering tidak memahami prosedur hukum sehingga butuh bantuan hukum agar tidak dirugikan. Memastikan proses peradilan yang adil. Hakim dan jaksa diharapkan bekerja secara transparan ketika ada pendamping hukum. Selanjutnya, mendukung akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Negara harus menjamin bahwa setiap orang, termasuk yang miskin, bisa mendapatkan pembelaan hukum. Selanjutnya ada cara mendapatkan pendampingan hukum. Yang pertama yaitu menyewa pengacara pribadi jika mampu. Yang kedua, mengajukan permohonan bantuan hukum gratis melalui lembaga bantuan hukum yang biasa disebut LBH atau organisasi advokasi. Yang ketiga, memanfaatkan pengacara yang ditunjuk negara untuk kasus-kasus tertentu. Yang keempat, menghubungi organisasi hak asasi manusia atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi hukum. Jadi kesimpulannya yaitu hak atas pendamping hukum adalah pilar utama dalam sistem keadilan yang demokratis. Tanpa pendamping hukum, individu beresiko kehilangan hak-haknya dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk mengetahui hak ini dan memperjuangkan jika diperlukan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.